kita ingin melakukan apa ataupun bagaimana nanti tahapannya, itu yang penting kita ada komunikasi. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga kalian sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurutku menarik banget nih. Karena ini bukan cuma soal karya sastra, tetapi soal proses menghidupkan karya itu sampai bisa tampil di panggung. Dan di sini sudah ada Kak Bayu yang terlibat langsung sebagai pimpinan produksi dalam pertunjukan teater apresiasi karya sastra tahun lalu yang berjudul Wakyat. Betul. Halo Kak Bayu, apa kabar? Halo Kak Nisa, kabar baik nih, luar biasa hari ini. Oke, nah Kak Bayu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku pengen kamu kasih sedikit gambaran tentang Aliwana dari cerpen ke naskah drama sampai jadi teater berjudul Wakyat. Nah, proses bersanya ini seperti apa sih? Boleh ceritain nggak, Bay? Gambaran awalnya mungkin ya. Ya, betul. Secara singkat itu mulai dari naskah cerpen yang cerpen itu kan memang identiknya tuh hanya sekedar narasi dan dialog saja, ya. Tidak ada ekspresi dan juga lain sebagainya. Kemudian kita alihwahanakan menjadi sebuah naskah drama, itu melewati beberapa tahap ya, mulai dari menentukan apakah nanti awalnya seperti ini, kemudian nanti dari akhir ceritanya itu tentunya kita akan ada perbedaan dari naskah aslinya seperti itu. Jadi nanti di naskah drama itu kita menuliskannya itu menjadi beberapa bagian, beberapa babak ya tentunya, dan itu nanti di naskah itu kita poles lagi, kita tuliskan semua, dan nanti untuk siap dibacakan oleh para talent untuk bisa dipentaskan seperti itu. Nah, jadi berarti ini cerita bukan langsung cerita ditulis lalu dipentaskan, tapi ada proses di balik semua itu yang paling seru, mungkin ribet dan banyak cerita ya Kak Bay. Ya, betul sekali. Oke, aku mau tanya lagi. Nah, waktu cerpen itu mulai diolah jadi naskah drama, apa yang paling kamu pertimbangkan dalam hal itu? Coba ceritain sedikit. Oke, mungkin kalau dari cerpennya itu kan, kalau dari cerpen itu sekedar membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial. Nah, ketika kita cerpen tersebut kita masukkan ke dalam naskah drama, itu kan kita harus membuat menjadi beberapa babak tentunya, dan tidak semua dalam cerpen itu mendukung untuk dibagi ke dalam babak-babak tersebut. Jadi ada fase pertama itu akan menyesuaikan, ini nanti kita masuknya konflik kah, ataukah kita harus memasukkannya sebagai orientasi gitu. Nah, nanti di situ kita wadai lagi, kita akan bongkar lagi apakah ini udah sesuai dengan perjalanan dari A sampai Z gitu, misalkan dari orientasi sampai nanti resolusinya seperti apa. Nah, dari situ itu nanti kita bongkar lagi untuk menyesuaikan dialog yang ingin disampaikan oleh para talent. Nah, karena dialog yang ada di cerpen itu fokusnya itu berbentuk kiasan atau dialog yang tidak bisa diucapkan secara gamblang lah kalau dalam bentuk teater ya. Jadi kita tulis lagi menjadi sebuah dialog yang bisa diucapkan, dan juga dari beberapa dialog itu kita kembangkan lagi untuk bisa membuat seperti adegannya, kemudian untuk setting tempatnya dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak sama antara cerpen dan juga naskah drama. Mungkin ada beberapa bagian yang kita ambil persis seperti itu, tapi tidak semuanya seperti itu. Oh ya, berarti prosesnya itu panjang ya? Panjang sekali. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak kamu mengorbankan suatu bagian dari cerpen tersebut, padahal itu menurut kamu penting saat dibaca di cerpennya itu? Oke, mengorbankan bagian ini ada di cerpen Wakyat itu sendiri. Pada resolusi itu ada adegan di mana si tokoh utama itu mengungkapkan apa sih arti wakyat gitu kan. Iya. Nah, itu secara kontekstual aja, secara ya dialog di teks aja. Tapi ketika kita sisipkan ke dalam naskah drama kan tidak mungkin
kita hanya mengatakan bahwa oh wakil rakyat, kan tidak hanya itu. Kita dalam naskah drama juga nanti akan dipentaskan itu ada visualisasinya, ada adegan yang harus terlihat, oh ternyata tuh arti wakil itu seperti ini gitu. Jadi bukan maksud untuk menghilangkan dialognya ya, tapi kita ubah ke dalam bentuk yang lebih spesifik lagi gitu. Oh, oke, baiklah. Menarik sih. Nah, setelah naskah sudah jadi, nanti masuk ke tahap reading kan? Nah, tahap reading ini sebenarnya sepenting apa sih bagi Kak Bayu? Wah, tentu ini sangat penting ya, karena apalagi dengan talent itu kan mereka harus memahami mulai dari alur cerita itu harus banget, kemudian dialog apa saja yang ingin diucapkan, dan juga adegannya yang ingin nantinya direalisasikan itu seperti apa. Jadi reading itu kan tidak hanya kita membaca terus ya udah selesaikan, enggak, kita emosinya juga harus ada, kemudian kesesuaian nada dan lain sebagainya itu dalam proses reading itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Oh, jadi dalam proses ini tuh kita harus membangun rasa gitu ya. Betul. Oke. Teman-teman yang nonton, ada yang pernah ikut kerja kelompok atau latihan bareng gitu, tapi sadar kalau oh ternyata yang aku bayangin itu nggak sama dengan yang dibayangin orang lain, nggak? Nah, itu juga yang sering terjadi di proses teater ini. Nah, jadi bukan hal aneh kalau di awal banyak penyesuaian dan banyak improvisasi gitu ya. Nah, oke, sekarang aku mau tanya lagi, Kak Bayu, latihannya itu terdapat masalah yang muncul apa saja? Coba ceritakan. Untuk problem mungkin saat latihan gitu ya, itu biasanya kita ini sih miskomunikasi. Nanti beberapa adegan yang seharusnya ada gitu ternyata terlewat, ataupun juga mungkin dari jadwal para talent yang mereka tidak bisa selalu untuk hadir latihan dan lain sebagainya, karena memang kita kan ini untuk apresiasi karya sastra, jadi bukan yang benar harus dilakukan secara sepenting itu maksudnya, tapi ya kita memberikan keleluasaan ya, apakah nanti dia bisa hadir atau tidak, boleh menyesuaikan. Seperti itu. Wah, ternyata sebenarnya cukup capek ya. Nah, kalau dilihat dari awal sampai akhir, dari cerpen kemudian jadi naskah, kemudian reading, latihan sampai pentas, apa pelajaran terbesar yang Kak Bayu dapatkan sebagai pemimpin produksi? Mungkin yang pertama adalah komunikasi. Jadi ketika kita ingin melakukan apa ataupun bagaimana nanti tahapannya, itu yang penting kita ada komunikasi. Jadi mau bagaimanapun nanti misalkan hal-hal yang sudah kita siapkan dengan baik, kalau ada namanya miskomunikasi sedikit saja, itu kadang akan menghancurkan hampir semua yang sudah kita latih bersama gitu. Jadi tentunya poin terbesar yang harus kita pertahankan dari awal sampai akhir, dari namanya naskah mentah sampai menjadi naskah untuk siap dipentaskan, itu banyak sekali komunikasi yang harus dilatih, dan juga komunikasi dengan talent tentu saja, karena kita tidak bisa kan, talent juga tidak mungkin dia akan serta-merta oh saya tahu nih karakter saya itu seperti ini, kan tidak. Kita tetap ada komunikasi, tetap ada ruang untuk diskusi, nanti karakter saya seperti apa, nanti saya harus bagaimana, seperti itu. Oh, jadi komunikasi sama kerjasama sangat dibutuhkan ya Kak. Baik. Oke. Nah teman-teman, coba pikirin satu hal yang paling kalian perjuangkan sekarang, bisa tugas, organisasi, atau apapun itu. Kadang prosesnya memang capek ya, tapi justru disitulah kita lagi dibentuk. Nah dari situ kita bisa mendapatkan suatu hikmah ya, seperti Kak Bayu tadi. Nah, dan juga yang bikin karya sastra itu menarik, teater bukan cuma tontonan, tapi hasil dari proses panjang yang penuh usaha. Oke, jadi dari obrolan hari ini kita
bisa lihat bahwa alih wahana cerpen ke naskah drama sampai teater itu bukan proses yang sederhana. Ada penulisan, ada reading, kemudian ada latihan, ada konflik, ada kerjasama, ada tekanan, ada semuanya saling mempengaruhi ya. Dan justru disitulah letak menariknya. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Bayu sudah berbagi cerita dan pengalaman yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya.